Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotuna Damfida dengan NIM 204230018 dari kelas PIAUD A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat integrasi keilmuan dan keislaman. Integrasi adalah konsep yang menegaskan bahwa keilmuan yang didasari bukanlah model melting pot integration, di mana integrasi hanya difahami dari perspektif ruang tanpa substansi. Integrasi yang dimaksud adalah model penyatuan antara satu dengan yang lainnya, memiliki keterikatan yang kuat sehingga tampil dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini diperlukan karena perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Barat sejak 500 tahun yang lalu dengan semangat modernisasi dan sekularisme. Sedangkan pendidikan yang berkembang di zaman modern ini lebih menekankan pada perkembangan disiplin anak dengan spesialis yang ketat, sehingga integrasi dan interkoneksi antar disiplin keilmuan menjadi hilang dan melahirkan dikotomi ilmu-ilmu agama di satu pihak dan kelompok-kelompok ilmu umum di pihak lain. Dikotomi ini menyebabkan terbentuknya perbedaan sikap di kalangan masyarakat. Ilmu agama disikapi dan diperlakukan sebagai ilmu Allah yang bersifat sakral dan wajib untuk dipelajari, namun kurang integratif dengan ilmu-ilmu kealaman, atau bisa dibilang adanya jarak pemisah antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, padahal keduanya saling berhubungan erat. Hal ini berakibat pada pendangkalan ilmu-ilmu umum, karena ilmu umum dipelajari secara terpisah dengan ilmu agama. Ilmu agama menjadi tidak menarik karena terlepas dari kehidupan nyata, sementara ilmu umum berkembang tanpa sentuhan etika dan spiritualitas agama, sehingga di samping kehilangan makna juga bersifat deduktif. Lalu bagaimana dengan konsep integrasi keilmuan? Konsep integrasi keilmuan, wacana tentang integrasi ilmu dan agama telah muncul cukup lama, meski tak selalu menggunakan kata integrasi secara eksplisit. Di kalangan muslim modern, gagasan perlunya pemaduan antara ilmu agama atau akal dan wahyu telah cukup lama beredar. Cukup populer juga di kalangan muslim pandangan bahwa pada masa kejayaan sains dalam peradaban Islam, Berbicara tentang Islamisasi, tentunya tidak terlepas dari adanya pandangan bahwa perkembangan ilmu telah melebihi kadar peranan akal dalam pembentukan suatu ilmu sehingga berspekulasi terlalu jauh, sehingga timbul upaya untuk menarik kembali ilmu itu sendiri, sehingga harus berlandaskan Islam. Sebelum membahas islamisasi ilmu lebih lanjut, perlu kita uraikan apa yang dimaksud dengan islamisasi tersebut. Islamisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya muncul sebagai respon atas dikotomi antara ilmu agama dan sains yang dimaksudkan Barat, sekuler, dan budaya masyarakat modern ke dunia Islam. Kemajuan yang dicapai sains modern telah membawa pengaruh yang menakjubkan, namun di sisi lain juga membawa dampak yang negatif, karena sains modern pengetahuan juga merupakan reaksi atas krisis sistem pendidikan yang dihadapi oleh umat Islam, yakni adanya dualisme sistem pendidikan Islam dan pendidikan modern atau sekuler yang membingungkan umat Islam. Untuk merealisasikan gagasannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan pada prinsip tauhid menjadi landasan atau fondasi utama dalam upaya pengembangan ilmu dan Islam, sehingga perkembangan ilmu itu sesuai dengan maslahat umat. Fondasi ini tentunya tidak akan ditemukan dalam perkembangan ilmu Barat. Tanpa fondasi tersebut,
Ilmu yang ditawarkan Barat di satu sisi memberi manfaat, namun di sisi lain memberi dampak yang buruk bagi manusia itu sendiri. Membangun konsep integrasi keilmuan sudah pasti bukan perkara yang mudah, apalagi jika melihat usaha yang selama ini dikerjakan oleh beberapa perguruan tinggi Islam, terutama di Indonesia itu sendiri. Beberapa program studi keislaman diuji coba sebagai bahan dari proses integrasi keilmuan. Namun, pandangan tersebut dan perlakuan yang tidak sama didapati pada kedua jenis ilmu tersebut. Sebagaimana penjelasan pada pendahuluan bahwa kenyataan itu telah melahirkan pandangan dan perlakuan yang berbeda terhadap ilmuwan. Dari konteks yang melatari munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, maka integrasi keilmuan pertama dapat dipahami sebagai upaya membangun suatu pandangan dan sikap positif terhadap kedua jenis ilmu yang sekarang berkembang di dunia Islam. Integrasi ilmu umum terhadap ilmu agama bisa dilakukan dengan mengeksplorasi Al-Quran dan hadis untuk menjadikan landasan keilmuan. Mekanismenya adalah dengan mengkaji nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan ilmu-ilmu umum atau persoalan-persoalan yang muncul dari persoalan budaya, sosial, politik, ekonomi dalam rangka menciptakan ilmu yang koheren dengan ajaran agama dan memberikan alternatif kebenaran, bukan hanya kebenaran empiris, tetapi bermuara pada Al-Quran dan hadis sehingga menjadi tolak ukur yang menilai kebenaran atau kesalahan. Keislaman yang dimaksud dalam kajian ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang kayak dapat difahami, diyakini, dan ditransfer untuk diamalkan oleh umat Islam kepada generasi selanjutnya melalui usaha pendekatan pendidikan Islam. Sebenarnya, Al-Quran telah menyediakan firman Tuhan untuk menjadikan sebagai ide berpikir, cara berpikir yang dinamakan paradigma Al-Quran, paradigma Islam. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Kegiatan itu mungkin menjadi pendorong munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Struktur transdental Al-Quran adalah sebuah ide normatif dan filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan rasional yang irasional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis umat Islam sebagai khalifah di bumi. Dan itulah sebabnya pengembangan ilmu-ilmu teori-teori tentang ilmu pengetahuan Islam dimaksudkan dalam kemaslahatan umat Islam. Integrasi ilmu agama atau keislaman terhadap ilmu-ilmu umum sering digembor-gemborkan sebagai konsep yang tepat dalam salah satu pendidikan, bahkan jenjang perguruan tinggi. Namun, pengintegrasian ini secara konsep maupun operasionalnya belum terkelupas dengan jelas. Lalu, apa sih pentingnya ilmu agama, Islam, dan sains? Untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang konsep integrasi keilmuan, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memahami konteks munculnya ide integrasi keilmuan. Bahwa selama ini di kalangan umat Islam terjadi suatu pandangan dan sikap yang membedakan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Apakah perlu dilakukan diskriminatif terhadap dua jenis ilmu tersebut? Umat Islam seolah-olah terbelah antara mereka yang berpandangan positif dengan ilmu-ilmu keislaman sambil memandang negatif yang lainnya, dan mereka yang berpandangan positif terhadap disiplin ilmu-ilmu umum sembari memandang negatif terhadap ilmu-ilmu keislaman.
Kenyataannya, itu telah melahirkan pandangan dan perlakuan yang berbeda terhadap ilmuwan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk mengajak umatnya menurut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini merupakan pertanda bahwa pentingnya ilmu pendidikan dalam Islam, dan hal ini cukup untuk memahami bahwa pendidikan itu penting, khususnya bagi umat Islam. Karena pendidikan kita bisa menghadapi semua permasalahan yang dihadapi, dan jika Nabi Muhammad SAW saja memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, berarti kita harus belajar ilmu, karena tanpa ilmu kita ibarat berjalan tanpa kaki, dan kita tidak mungkin bisa berjalan tanpa kaki. Oleh karena itu manusia juga tak mungkin bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi tanpa ilmu. Menurut Gulen, terdapat 3 masalah yang ada di dunia ini yang harus diatasi dan diselesaikan. Ketiga masalah tersebut adalah kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan internal. Kemiskinan bisa diatasi dengan adanya penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Zakat, sedekah merupakan solusi untuk mengatasinya. Sedangkan perpecahan internal seperti ancaman separatisme bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik pada pihak-pihak yang terlibat dan mendiskusikan masalah yang melatar belakangi dan berusaha mencari solusinya. Sedangkan ancaman yang sering menyerang di sebuah negara bisa diatasi dengan pemberian status khusus atau otonomi. Lalu ada masalah kebodohan, dan hanya bisa diatasi melalui adanya ilmu pendidikan. Manusia dikirim ke dunia untuk belajar dan menyempurnakan diri lewat pendidikan. Mengapa seorang perlu belajar ilmu agama adalah karena ketika seorang berbuat baik atau melakukan amal kebaikan atau beribadah tanpa ilmu bisa mengarahkan kepada amal atau ibadah yang salah. Meskipun amal tersebut sekilas terlihat baik dan bermanfaat bagi orang lain, tetapi amal dan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata amal ibadah yang ikhlas itu tidak sesuai dengan syariat dan menentang syariat Allah, sebab kebodohan dan keengganan kita untuk belajar lebih banyak ilmu dalam agama Islam. Padahal ilmu agama Islam kita akan dapat lebih menikmati dan menghayati amal ibadah yang kita lakukan. Dengan ilmu agama Islam dan pemahaman yang benar, maka seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, santun, dan membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Seseorang yang belajar ilmu pengetahuan atau sains karena menurutnya kita semua itu berada di zaman modern dan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, dan jika tidak maka kita akan tertinggal jauh dari perkembangan tersebut. Dan di sisi lain, Al-Quran juga telah menganjurkan manusia untuk mencari pengetahuan sains bagaimana yang ada di surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kena azab akhirat yang mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima pelajaran. Nah, dari ayat tersebut menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dan menempatkan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan pada derajat yang terhormat. Semua ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah
tidak perlu ada dikotomi antara keduanya. Dalam hadis juga mengetahui